Setelah kita lakukan penindakan, kita temukan memang benar ini adalah tempat yang digunakan sebagai operator pelaksanaan judi online. Ini kita siap, sebagaimana tadi teman-teman lihat, tempat ini dipenuhi dengan komputer yang digunakan sebagai sarana untuk komunikasi, termasuk sarana handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pengguna. Irjen Verdi Sambo dikatakan memiliki kode rahasia hingga diduga menjadi bos bendahara judi online. Selain itu, mereka berkomunikasi dengan user di Indonesia dengan menggunakan nomor melalui aplikasi WhatsApp yang terdaftar di negara Filipina. Pelaku membuat rekening menggunakan data-data orang lain untuk digunakan sebagai rekening deposit dan rekening penampung untuk menyamarkan aliran keuangannya. Mengirimkan 5.000 nomor handphone ya kepada pelaku yang ada di sini. Kemudian 5.000 nomor tersebut dibagikan kepada 49 orang petugas telemarketing. Mereka mengajak untuk bergabung memasang taruhan secara online dengan menawarkan hadiah uang yang dapat di withdraw. Artinya bisa diambil. Irjen Verdi Sambo tersangka pembunuhan berencana. Satgasus dibubarkan, bisnis 303 mulai dibabat. Setelah Satuan Tugas Khusus Polri dibubarkan pada Kamis 11 Agustus 2022 lalu oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, sejumlah Polda langsung tancap gas merazia sejumlah markas yang diduga lokasi perjudian online atau bersandi 303 tersebut. Sandi 303 merujuk salah satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 303 KUHP adalah dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia. Mengenai masa hukuman, pasal 303 KUHP menyebut bahwa seseorang atau sekelompok orang yang telah terbukti melakukan praktik perjudian diancam hukuman 10 tahun. Sandi 303 viral menyusul dugaan komplotan judi online nasional mendapat backing oknum aparat penegak hukum pasca terungkapnya kasus dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri dan Kepala Satuan Tugas Polri Irjen Pol Verdi Sambo awal Juli 2022 lalu. Satu Polda Sumatera Utara. Satu di antaranya di wilayah Polda Sumut, polisi masih memburu bos judi online yang berada di kompleks perumahan Cemara Asri yang diduga bosnya berinisial APN alias ABK. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan APN sebelum ditetapkan DPO. Pihaknya pun meminta APN segera menyerahkan diri sebelum ditangkap paksa. Berdasarkan pemeriksaan, lokasi judi ini mengelola 21 website judi online. Dari penggerebekan ini, polisi cuma memeriksa 6 orang saksi. Itu pun mereka cuma pekerja kafe warna-warni, ketua RT, dan satpam. Sementara untuk barang bukti, polisi mengamankan 264 layar monitor, 151 CPU, 20 router, 24 laptop, 105 handphone, 19 buku tabungan, 26 ATM, 560 kartu perdana, dan 20 CCTV. Kemudian polisi juga mengamankan fotokopi kartu keluarga, ID pegawai para operator, dan barang bukti yang lainnya termasuk ratusan rekening. Saat ini kasus ini sudah masih didalami oleh Subdit Siber di Treskrimum Polda Sumut. Menurut informasi, APN atau APIN tercatat pernah menjadi pengurus Golkar Sumut sebagai wakil bendahara periode 2020 sampai 2025 di awal-awal periode. Namun setelah dilakukannya pergantian pengurus di Hotel Polonia Medan pada tanggal 18 Juni 2022 lalu, APIN tidak masuk lagi sebagai pengurus Golkar Sumut. Diketahui, penggerebekan lokasi pengoperasian judi online di Kompleks Cemara Asri tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut Irjen RZ Panco Putra Simanjuntak. Dijelaskan di lokasi Cemara Asri tempat judi online ini berkedok lokasi kuliner WW. Lokasi ini diduga kuat sebagai tempat operator situs judi online terbesar di Sumut, Lebahat, Dewa Judi Ade, dan Laris Ade. 2 Polda Sumatera Barat. Di wilayah Polda Sumatera Barat, Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra juga membabat praktik perjudian online di Sumatera Barat Senin 15 Agustus 2022. Mantan ajudan Wapres RI Yusuf Kala itu mengklaim sudah mengungkap kriminal bersandi 303 ini. Sementara Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dewi Sulistiawan di Padang, menyebutkan pengungkapan kasus 303 diungkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar. Sebagian besar yang dirugikan dalam praktik judi online ini adalah masyarakat stratifikasi terbawah
Sehingga manakala sudah kehabisan uang untuk berjudi, sangat potensial pelaku kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk berjudi lagi. Upaya memberantas judi online dilakukan Irjen Pol Teddy Minahasa Putra saat Satgasus Merah Putih dibubarkan karena Irjen Ferdy Sambo tersangka. Satgasus Merah Putih ini punya tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Juga bertugas menangani upaya hukum pada perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran UU ITE. Dasar pembentukan Satgasus adalah UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, UU nomor 8 1981 tentang KUHP, UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, UU nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor, UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang, dan UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Demikian yang tertuang dalam surat perintah atau SPRI nomor SPRI /681/3/HUK 6.6/2019 tertanggal 16 Maret 2019. Satgasus merupakan jabatan non-struktural di Kepolisian khusus untuk Satgasus Merah Putih. Satuan tugas ini pertama kali dibentuk pada 2019 oleh Kapolri saat itu Jenderal Tito Karnavian. Jabatan Kasatgasus Merah Putih pertama kali diemban ke Barreskrim di era Tito, Komjen Idam Aziz. Sementara Ferdy Sambo yang kala itu menjadi Koors Primim, Polri ditugaskan Sekretaris Satgasus. Saat itu, Irjen Ferdy Sambo masih berpangkat Kombes. Nasib Baradae kini terancam, Susno Duaji kalau dia mati tanggung jawab negara. Nasib Baradae kini terancam, Susno Duaji kalau dia mati tanggung jawab negara. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kini semakin terbuka. Pada kasus ini, Baradae memiliki peranan penting. Pengakuan dia selanjutnya dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa berdarah ini. Baradae sudah diamankan di Barreskrim Polri, namun ada beberapa pihak khawatir dengan pengamanan Baradae di Barreskrim Polri. Menurut Komjen Susno Duaji, kalau Barreskrim Polri tempat paling aman, dilindungi oleh LPSK. Kita tahu LPSK ini tidak punya tempat pengamanan seaman di Barreskrim, ujar Susno Duaji dilansir YouTube TV One Senin 15 Agustus 2022. Dikatakan juga tidak ada petugas yang menjaga sebaik dari Barreskrim Polri. Negara bertanggung jawab untuk melindungi Baradae. Susno Duaji menjelaskan kalau Baradae meninggal tanggung jawab negara. Kini publik menunggu bagaimana kelanjutan kasus dari Baradae. Irjen Pol Ferdy Sambo kembali kena masalah. Kini giliran KPK yang turun tangani kasus barunya. Irjen Pol Ferdy Sambo kini kembali terkena masalah atas kasus yang menimpanya. Usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Brigadir J, kini Irjen Pol Ferdy Sambo harus berurusan dengan KPK. Komisaris Pemberantasan Korupsi menerima laporan dugaan penyuapan oleh mantan Kadipropam Polri, Irjen Ferdy Sambo, kepada petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis terlebih dahulu berupa verifikasi mendalam dari data yang diterima. Menurut Ali, verifikasi penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti ataukah diarsipkan. Dalam setiap laporan masyarakat lanjutnya, KPK proaktif menelusuri dan melakukan pengumpulan sebagai informasi dan bahan keterangan tambahan untuk melengkapi setiap aduan dimaksud. Sejumlah pengacara yang dinamakan diri Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan melaporkan pencobaan dalam penanganan kasus perkara kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, tampak melaporkan dugaan suap itu ke KPK hari ini. Tampak menyebut ada 3 dugaan suap yang dilaporkan ke KPK. Pertama, soal dugaan suap yang ditujukan kepada staf LPSK saat berada di kantor Kadipropam Mabes Polri pada 13 Juli lalu. Dugaan percobaan suap kedua, lanjut Robert, merupakan pemberian hadiah atau janji oleh Ferdy Sambo kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Dia menyebut Sambo menjanjikan hadiah berupa uang sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian, dia menyebut adanya pengakuan petugas keamanan di kediaman rumah Sambo yang mengaku dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju kompleks rumah Irjen Ferdy Sambo.